Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Cita. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Yuk siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai ya pembelajaran hari ini. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang kosakata ciri-ciri makhluk hidup dalam teks tertulis. Hari ini kita akan membahas tentang wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, pertama-tama kita harus membuat dulu daftar pertanyaannya. Setelah daftar pertanyaan dibuat, barulah kita dapat menggunakan daftar pertanyaan tersebut untuk panduan saat melakukan wawancara. Makhluk hidup terbagi menjadi 3, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikirannya terus berkembang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah merupakan gerak yang dilakukan dengan pelan-pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Coba kita lihat yuk, Lani, Siti, dan Rati sedang apa ya? Wah, ternyata Lani sedang melakukan gerakan menoleh. Siti melakukan gerakan menganggukkan kepala. Sedangkan Rati sedang melakukan gerakan menggeleng. Selanjutnya, Lani melakukan gerakan melambaikan tangan, Siti melakukan gerakan merentangkan tangan, dan Rati melakukan gerakan mengangkat kedua tangan. Setelah itu, Lani melakukan gerakan tari mengangkat satu kaki. Siti melakukan gerak tari meloncat. Dan Rati melakukan gerakan tari melangkah. Wah, indah sekali ya tarian Lani, Siti, dan Rati. Yuk kita coba juga di rumah masing-masing ya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Caranya sama saja dengan sebelumnya. Pertama-tama kita harus menyusun bilangan yang akan kita jumlahkan. Setelah itu, bilangan yang akan dijumlah harus ditempatkan sejajar ya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, Ibu beri contoh ya. Di sini ada angka 2156 ditambah 1227. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun bilangan tersebut dan diletakkan secara sejajar. Maksudnya sejajar di sini, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Untuk menghitung suatu penjumlahan, dihitung dari angka satuannya terlebih dahulu ya. Yuk kita hitung satuannya. 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. 3 ditaruh bawah, 1 disimpan di puluhan. Selanjutnya kita hitung puluhannya nih. Karena ada simpanan 1, berarti 1 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Sekarang kita hitung ratusannya. Ratusannya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ribuannya 2 ditambah 1 sama dengan 3.
Jadi 2156 ditambah 1227 hasilnya adalah 3383. Wah, ada gambar apa ya ini? Iya, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Ada yang tahu nggak sih lambang sila kedua Pancasila itu apa? Iya benar, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu pengalaman sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Contoh pengalaman sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih? Ada membantu teman yang dalam belajar, menolong orang yang terjatuh, dan mengajari teman kita yang kesulitan dalam menari. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan sikap baik. Indahnya ya keberagaman jika kita saling membantu satu sama lain. Keberagaman membuat kita toleransi terhadap orang lain. Jika teman kita sedang kesusahan, kita harus menyikapinya dengan membantunya. Jika kita bersatu di dalam sekolah, kita akan mendapatkan manfaat. Pertama, suasana kelas menjadi nyaman dan tertib, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah, saling membantu jika mengalami kesulitan, dan mencegah terjadinya perselisihan. Wah, tidak disangka pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian telah belajar hari ini? Seru bukan? Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tetap selalu melakukan 3M ya.